Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu budidaya tanaman sayuran. Hari ini kita akan membahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran, lalu tahapan budidaya tanaman sayuran, dan juga contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, sarana produksi budidaya tanaman sayuran ini dibagi menjadi dua hal, yaitu alat dan juga bahan. Nah, kalau untuk budidaya tanaman sayuran, alat yang dibutuhkan dia dibagi lagi menjadi alat pengolahan tanah, kemudian alat pemeliharaan tanaman. Jadi sebelum menanam, tanah atau media tanam yang nanti akan kita pakai ini diolah dulu seperti itu, digemburkan dulu, dicampur dengan pupuk, diberi air dan lain-lain gitu ya. Maka alat pengolahan tanah yang dibutuhkan diantaranya adalah garpu, ini garpu untuk tanah ya, bukan garpu makan, kemudian sekop dan juga cangkul. Lalu alat pemeliharaan tanaman, di sini ada sprayer atau alat penyemprot untuk menyiram air ya, kemudian koret dan juga gembor. Gembor ini dipakai untuk membunuh hama gitu ya dengan menyemprotkan pestisida. Kemudian bahan yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman sayuran diantaranya adalah benih atau bibit, kemudian pupuk, pestisida, dan juga media tanam. Nah, kita membahas di sarana produksi budidaya tanaman yang pertama ya, yang di bahan. Yang pertama adalah benih atau bibit. Jadi anak-anak, benih dan bibit ini berbeda ya. Kalau benih itu bentuknya biji, kalau bibit itu bentuknya uh, sudah berbentuk tanaman. Seperti bisa kalian lihat di gambar ya, dua bagian di atas itu namanya benih, karena dia masih berbentuk biji, lalu dua gambar di bawahnya, dia adalah bibit, karena sudah berbentuk tanaman gitu ya. Nah, benih ini harus mempunyai kualitas tinggi, kemudian mutunya bagus, fisiknya bagus gitu ya. Jadi benih ataupun bibit unggul harus berasal dari varietas yang unggul juga gitu. Kemudian benih dan juga bibit ini nanti akan mempengaruhi hasil ataupun nanti ketika panen ya, tanaman sayurannya sebagus apa itu nanti berpengaruh di benih dan juga bibitnya. Kemudian pupuk. Pupuk ini digunakan untuk menambah ataupun melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk ini dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan juga anorganik. Kalau pupuk anorganik ini seperti NPK, urea, KCl, dan juga ZA. Kemudian kalau pupuk organik ini misalnya kotoran dari hewan seperti sapi, ya, ayam ataupun kambing. Selanjutnya pestisida. Pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman ya. Pestisida juga dapat berupa pestisida alami dan buatan. Nah, tapi untuk sekarang ini masyarakat terlebih bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi dunia. Ini trennya sedang kalau misalnya tanaman itu lebih ke organik, jadi tidak menggunakan pestisida. Kenapa? Karena pestisida ini sangat berbahaya untuk tubuh ya. Karena nanti dia mengendap di dalam tubuh gitu. Dan juga kalau pestisida kimia itu ada yang dia tidak larut ketika dicuci dengan air mengalir seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Umumnya media tanam itu adalah tanah, aneka media tanam yang lain ya selain tanah seperti arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi ataupun humus. Untuk media tanam dibagi menjadi dua, media tanam bahan organik dan juga anorganik. Untuk media tanam bahan organik, contohnya arang sekam, kompos, dan juga sabut kelapa. Sedangkan media tanam bahan anorganik, contohnya ada gel, pasir, spons, pecahan batu bata, dan juga vermikulit dan perlit. Selanjutnya tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan pertama adalah pembibitan. Kemudian pengolahan tanah atau persiapan media tanam, lalu dilanjutkan dengan penanaman,
kemudian pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Nah, pembibitan. Hal yang harus diperhatikan ya saat pembibitan ini adalah mengetahui syarat benih yang baik. Jadi benih yang baik itu harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah 80%. Selama masa pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, kemudian pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ya, seperti gambar di bawah. Kemudian tahapan pembibitan, yang pertama adalah kita menyemai benih. Jadi ada media tanam kita ditempatkan di pot ataupun di kayu gitu ya. Kemudian diletakkan media tanah dan media tanam juga pupuk. Lalu dibuat seperti gundukan tanah, kemudian benih disemai di situ. Lalu dilakukan pemeliharaan benih ya dengan menyemprotkan air gitu. Kemudian perawatan ya. Lalu benih yang sudah tumbuh ini atau dia sudah berkecambah ya, pengecambahan, itu dilihat prosesnya setelah beberapa hari. Lalu tempat pocisan atau penyapihan. Jadi kalau bibitnya tadi sudah tumbuh ya, sudah seperti kecambah, maksudnya sudah tinggi, lalu dilakukan penyapihan atau dipisah ya. Kemudian hasil penyapian dipisah, sudah dipisah dimasukkan ke polybag. Lalu kalau dia sudah tumbuh, daun-daunnya sudah besar, benih tadi sudah siap pindah ke tanam polybag ataupun lahan. Ya. Lalu selanjutnya adalah tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah adalah hal yang pertama kali dilakukan ketika kalian ingin melakukan budidaya tanaman sayuran. Kenapa? Karena tanah ini harus diolah terlebih dahulu ya sampai dia siap. Tanahnya digemburkan lalu diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman, karena kan setiap tanaman itu punya syarat ataupun karakteristik yang berbeda gitu ya. Lalu penggemburan tanah ini dilakukan dengan mencukil tanah menggunakan cangkul ataupun garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Selain itu, mengetahui jenis tanah yang akan digunakan dalam budidaya juga sangat penting. Tahapan yang kedua adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jadi kalau penyemaian tadi seperti tahapan yang sebelumnya gitu ya, menggunakan benih. Kalau tanpa penyemaian bisa menggunakan stek batang ataupun teknik-teknik yang lain. Lalu jarak tanam tiap benih atau bibit harus diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Kalau misalnya nanti ada rumput-rumput liar. Lalu bibit dapat ditanam dalam larikan ataupun dalam bedengannya. Tahap ketiga adalah pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan ini kalian harus melakukan penyiraman agar tanahnya tetap lembab ya. Penyiraman ini dilakukan secara rutin juga. Kemudian penyulaman dilakukan kalau misalnya nanti ada benih ataupun bibit yang mati. Lalu penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Misalnya ada rumput-rumput liar seperti itu ya, ataupun ada hama, itu harus dilakukan penyiangan. Lalu pembubuhan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Lalu pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan juga waktu. Jadi pemupukan ini tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu kurang gitu ya. Lalu pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan. Misalnya diserang ulat gitu ya, atau diserang apa. Nah itu harus disesuaikan. Dosisnya juga disesuaikan gitu ya. Jadi penggunaan pestisida ini jangan berlebih gitu ya. Kalau bisa ya mungkin tidak digunakan pestisida, karena kalau sekarang itu lagi trennya tanaman-tanaman itu, apalagi sayuran itu sayuran-sayuran organik dan harganya lebih mahal gitu ya. Karena memang terbebas dari pestisida. Lalu pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Tahap keempat adalah pemanenan. Nah, pada tahap ini kalian bisa melakukannya pada waktu yang tepat ya, sehingga hasil panennya memiliki kualitas yang baik. Jadi jangan memanen di siang hari gitu ya, misalnya, karena siang hari panas, rentan, dan nanti bisa menyebabkan hasil panen kalian itu menjadi layu atau kualitasnya
akhirnya berkurang menjadi tidak segar. Selanjutnya pasca panen. Nah, tahapan pasca panen ini dibagi menjadi pengumpulan, kemudian penyortiran, kemudian hasil sortiran, dan juga pasca panen. Oke, itu tadi. Lalu kita masuk ke contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Ini Ibu akan memberikan contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Di sini contohnya adalah budidaya tanaman kangkung. Tahap pertama adalah perencanaan. Jadi menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan, ya. Lalu menentukan tempat budidaya tanaman sayurannya. Misalnya karena di belakang rumah masih ada pekarangan, kalian mau menanam tanaman tersebut di pekarangan belakang rumah kalian. Atau karena pekarangannya sudah tidak ada, sudah terbatas, kalian akhirnya ingin membudidayakan di pot ataupun polybag ataupun ember-ember bekas seperti itu, ya, yang tidak memakai lahan. Lalu membuat jadwal kegiatan budidaya, misalnya penyiraman dilakukan setiap jam berapa. Lalu pemupukan ataupun penyiangan dan lain-lain itu harus dibuat jadwalnya. Lalu menyusun kebutuhan sarana dan alat dan menentukan tugas setiap individu. Itu tahap pertama. Lalu yang kedua adalah persiapan sarana dan peralatan. Karena tadi ingin membudidayakan tanaman sayuran kangkung, maka bahan yang diperlukan adalah benih kangkung, lalu pupuk organik, kompos, dan juga pestisida. Sedangkan alatnya ada gembor, cangkul, koret, dan juga sprayer. Lalu tahapan ketiga adalah tahapan budidaya tanaman kangkung. Jadi tahapannya yang pertama adalah kalian harus mengolah tanahnya dulu. Jadi tanahnya digemburkan, kemudian diberi kompos, ya, ataupun diberikan pupuk, lalu diberi air. Jadi menggemburkan tanahnya dulu. Kemudian yang kedua adalah pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ini tadi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, jadi seperti dibuat gundukan-gundukan seperti itu, lalu diberi jarak, ya. Selanjutnya bedengannya, nah seperti pada gambar itu bedengannya yang siap ditanam. Lalu penanaman benih kangkung harus diberi jarak juga, ya. Dengan kedalaman 5 cm, setiap lubangnya itu diberi 1-2 benih kangkung. Lalu benih kangkung, tahap selanjutnya benih kangkungnya sudah tumbuh, tentu harus ada proses penyiraman gitu, ya, pemeliharaan dan lain-lain. Selanjutnya pertumbuhan tanaman kangkung, ya. Lalu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini seperti penyiraman, ya. Kemudian penyiangan, pembubunan, kemudian pemupukan dan juga pengendalian OPT. Selanjutnya, setelah berumur 27 hari, kangkung siap panen, dan pemanenan dilakukan dengan cara memotong dan menyisakan 2/3 batangnya. Jadi akarnya tetap di tanah tersebut, karena nanti dia bisa tumbuh lagi gitu, ya. Lalu pasca panennya, kalian mensortir. Kangkung hasil panennya tadi dikumpulkan untuk satu ikat terdiri dari 15-20 batang. Ya. Lalu dicelupkan ke air tawar bersih agar dia tetap segar. Seperti itu. Nah, itu tadi materinya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan gitu, ya. Ini tugasnya adalah kalian diminta untuk melakukan budidaya tanaman sayuran. Nah, jenis tanaman sayurannya kangkung, daun bawang, dan bayam. Bu, kok 3 sayuran itu saja? Boleh nggak saya pakai sayuran yang lain? Sebenarnya boleh saja, tapi Ibu mengkerucutkan menjadi 3 jenis ini saja. Kenapa? Karena kangkung dan bawang dan bayam ini umur pertumbuhannya tidak terlalu panjang, jadi bisa cepat gitu, bisa cepat panen, ya. Lalu kalian pilih salah satu saja, boleh kalian menanam daun bawang saja, bayam saja, atau kangkung saja gitu, ya. Kemudian tidak perlu menggunakan benih, cukup stek batang saja. Misalnya waktu ibu kalian belanja, kalian nitip beli kangkung atau daun bawang atau apalah gitu, ya, salah satu di antara jenis sayuran ini kalian titip yang memang masih ada akarnya. Misalnya mau beli kangkung, kangkungnya 1 ikat, kan kangkung 1 ikat 2.000-an ya. Nah, minta yang masih ada akarnya, ataupun bayam yang masih ada akarnya, gitu. Jadi, kalian cukup menanam 1, sisa kan nanti dipotong ya, 2/3 dari sayuran itu dipotong,
tinggal batangnya, 2/3 batang, dan juga nanti ada akarnya. Nah, nanti setengah dari batang dan akarnya itu kalian tanam, ya. Baik itu daun bawang, bayam, ataupun kangkung. Jumlahnya berapa, Bu? Kalau kangkung dan bayam, ya satu ikat tadi. Satu ikat kan paling 10 batang ya. Nah, itu bisa kalian tanam saja, bisa di baskom bekas atau plastik bekas. Botol-botol minuman boleh gitu ya, ataupun ember bekas boleh kan, untuk 10 batang tidak terlalu memakan banyak tempat ya. Misalnya untuk 10 batang kalian bikin pot 3 atau 4 gitu. Jadi dalam satu pot itu ada beberapa batang. Jadi itu nggak masalah. Atau mau bikin dari air mineral yang kecil itu yang 500-an. Di situ juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan waktu selama 30 hari. Ya, selama 30 hari budidaya ini, jadi kalian tanam, nanti dimulai dari hari ini, 30 hari kemudian nanti kalian kumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Jadi kalian tugasnya adalah nanti di proses budidaya kalian mendokumentasikan. Jadi kalian foto tuh. Misalnya day one atau hari pertama kalian baru nanam tanamannya, sayurannya tadi ya, yang akarnya dan masih ada batangnya sedikit itu. Ini hari pertama misalnya. Kemudian 5 hari kemudian kalian foto lagi hari kelima atau day 5 gitu ya. Terus nanti hari ke-10 kalian foto lagi sampai nanti siap panen. Bu, gimana kalau nanti ternyata panennya sebelum hari ke-30? Misalnya kayak yang tadi contoh yang tadi materi Ibu jelaskan, pada umur 27 hari kangkung itu sudah siap panen ya. Ya nggak apa-apa. Misalnya di umur kangkungnya sudah 27 hari dan sudah siap panen, ya nanti kalian foto gitu. Berarti udah siap panen, Bu. Nah, jadi cukup segitu aja. Jadi nggak harus sampai hari ke-30 ya. Nah, kalian foto tuh setiap perkembangannya. Misalnya ini hari ke-0 gitu, karena dia baru ditanam, hari ke-5, hari ke-10, 15, misalnya seperti itu. Lalu nanti kalian gabungkan foto itu. Misalnya nanti ya ada contoh fotonya seperti apa, digabung. Terus untuk waktu pengumpulan, untuk kelas 7A itu batas terakhirnya 15 November, 7B 14 November, 7C 16 November, 7D 15 November, dan 7E 14 November ya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dinilai bukan hanya hasil, misalnya hasilnya harus bagus, subur, enggak. Tapi misalnya nanti di tengah-tengah ternyata ada tanaman yang mati, misalnya nggak apa-apa, difoto aja. Oh, ternyata dalam prosesnya, Bu, hari keberapa tanaman saya mati, seperti itu. Atau hari keberapa ada hama. Nah, itu dikumpulkan saja, karena bukan cuma hasil yang dinilai, tapi prosesnya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti tanamannya tidak subur dan lain-lain. Tapi jangan juga gara-gara dibolehkan gitu ya, akhirnya kalian nggak ngerjain dengan benar-benar gitu. Terus foto budidayanya dikumpulkan di Google Classroom di bagian penugasan, tolong jangan di forum. Nanti dikumpulnya di tanggal tugas ini dibuat. Misalnya untuk 7A karena hari ini tanggal 15 November, berarti nanti dikumpulinnya di bagian penugasan KBM 15 November ya. Nanti 15 Oktober, sorry. Ya. Nah, ini contohnya. Ini first week, second week, third week. Ini dia menanam tomat. Nah, tadi kan kalian dikasih opsi 3 tanaman, kangkung, bayam, dan juga daun bawang. Ya. Jadi kalau ini tiap pekan, kalau Ibu minta minimal maksimal 5 hari lah, 5 hari sekali ya difoto. Jadi fotonya itu digabung kayak gini. Lalu kalian kasih keterangan hari keberapa ya. Terus nanti sampai misalnya kalau kalian nanam kangkung atau daun bawangnya ternyata di hari ke-27 udah siap panen, Bu. Nggak apa-apa, ditulis aja. Kemudian ditulis juga nama lengkap kalian dan kelas, lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Itu ya. Oke? Lalu materi dan tugas untuk hari ini sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, silahkan ditanya. Boleh menanyakan di Google Classroom, di WA,
Ya, boleh silakan ditanyakan. Atau di grup prakarya juga boleh. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.